Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Amir dengan NIM 2507015-0022. Saya dari program studi Psikologi Universitas Negeri Makassar. Saya mempunyai tugas Psikologi Perkembangan Remaja, yaitu akan membahas tentang konsep diri pada remaja yang merupakan bagian penting dalam perkembangan individu. Selain itu, saya juga akan melakukan wawancara dengan 3 orang remaja untuk mengetahui bagaimana mereka memahami diri sendiri serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri mereka. Selanjutnya, yuk kita bahas pembahasannya. Nah, baik, selanjutnya saya akan membahas konsep teori. Konsep diri dalam psikologi perkembangan remaja adalah cara remaja memahami dan menilai diri sendiri, baik dalam segi fisik, emosi, kemampuan, maupun peran sosialnya. Pada masa remaja, konsep diri berkembang pesat karena individu sedang berada dalam fase pencarian jati diri. Remaja mulai bertanya, siapa saya dan saya ingin menjadi apa, sehingga cara mereka memandang diri sendiri menjadi lebih kompleks dibandingkan masa anak-anak. Menurut Erik Erikson, masa remaja berada pada tahap identity-based self-confession, yaitu fase ketika individu berusaha menemukan identitas dirinya. Jika remaja berhasil memahami diri dengan baik, maka akan terbentuk identitas yang kuat. Sebaliknya, jika gagal, remaja bisa mengalami kebingungan peran atau ketidakjelasan arah hidup. Selain Erikson, Carl Rogers juga memberikan kontribusi penting terhadap konsep diri. Rogers menjelaskan bahwa konsep diri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu false self, diri yang sebenarnya, ideal self, diri yang diharapkan, dan self-image, cara individu melihat dirinya. Menurutnya, semakin kecil keberadaan antara false self dan ideal self, maka semakin sehat konsep diri seseorang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Amir dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2025. Saya ingin mewawancarai saudara terkait materi konsep diri. Baik, sebelum memasuki wawancara, apakah saudara bersedia menjadi responden wawancara saya? Bersedia. Dan apakah saudara bersedia jika wawancara ini saya melakukan rekaman suara? Bersedia. Baik, jadi saya akan melakukan wawancara. Nah, di sini saya ingin mengenal konsep diri dari saudara. Nah, yang pertama itu saya ingin bertanya, bisakah saudara menceritakan tentang diri secara umum? Bisa dibilang saya orangnya cukup enjoy lah, tapi terkadang cukup overthinking. Saya juga sering membantu teman dan tidak membeda-bedakannya. Dan saya juga lebih suka mendengar cerita dari teman saya. Nah, saya ingin bertanya lagi, apa hal yang paling kamu banggakan dari dirimu dan kenapa itu penting buat kamu? Saya bangga karena masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Ya, walaupun banyak tekanan yang saya hadapi, dan saya orangnya peduli dengan orang lain. Masya Allah. Nah, seberapa percaya diri kamu saat ini? Lumayan sih, tapi tidak selalu. Kadang saya pede ketika lagi situasi yang saya kenal, tetapi dengan situasi yang ramai dan baru, saya suka minder orangnya lah. Nah, kan tadi sudah dijelaskan hal yang membuat kamu percaya diri. Nah, selanjutnya saya mau bertanya, hal apa yang membuatmu tidak percaya diri? Hal yang membuat saya kurang percaya diri ketika saya berada di lingkungan yang cukup ramai dan saya baru kenali. Oh, berarti kalau ramai kau itu kurang percaya diri. Iya, Nah. canggung lah ceritanya. Oh. Selanjutnya itu, bagaimana cara kamu menerima kekurangan dalam dirimu? Saya kadang mudah putus asa dan perlahan menerima dan berpikir tidak selamanya saya merasa cukup kurang. Selanjutnya itu, pernahkah kamu merasa bingung dengan jati dirimu? Ya pernah. Karena saya orangnya yang mudah berubah pikiran lah ceritanya. Oh, jadi kayak baru-baru bayi mood mudik biasa. Iya. Nah, selanjutnya itu, menurutmu yang paling berpengaruh dalam membentuk dirimu sampai sekarang itu apa? Ya banyak lah. Contohnya saja itu ada dalam lingkungan keluarga yang sering memotivasi saya
dan sudah mempercayakan diri saya ketika saya dilahirkan sampai sekarang ini, dan teman-teman saya yang cukup suportif ya gitu Oh, lah. jadi keluargamu ini sangat mendukung kalau hal positif yang dilakukan, Dik. Iya, kalau negatif ya kadang-kadang lah. Oh, berarti selalu ada dukungan dari keluarga, Dik. Iya. Selanjutnya itu, seberapa besar pengaruh teman sebaya terhadap cara kamu melihat dirimu? Ya lumayan besar dikarenakan saya sering bersama dengan teman-teman saya, dan saya orangnya suka bertukar pendapat lah ketika saya bersama teman-teman saya. Hmm, jadi teman sebaya itu sangat berpengaruh di kehidupanmu, apalagi kalau sudah remaja. Iya, karena biasa di situ sama-sama terus lagi teman tak toh. Ya, karena lebih sering nongkrong tuh sama teman sebaya sekarang. Apalagi karena di masa remaja maki. Nah, oke. Kalau itu selanjutnya, apakah media sosial mempengaruhi cara kamu menilai dirimu sendiri? Ya cukup berpengaruh lah, karena itu membuat saya mampu melihat kekurangan dan kelebihan sedikit kehidupan seseorang. Kalau menurutmu ini, misalnya tidak ada sosial media, apakah mempengaruhi kehidupanmu? Ya tidak tahu ya sebenarnya, karena saya enjoy ya kuhadapi kehidupanku sekarang ini. Berarti tidak terlalu bergantung ya sama sosial media. Tidak lah. Selanjutnya, apakah kau mempunyai nilai atau prinsip hidup apa yang kamu pegang? Ya saya selalu ingin jujur dan tidak membuat orang lain sakit hati, namun itu sedikit membuat saya cukup susah menghadapinya. Oh, jadi selalu kau kayak mementingkan perasaan orang lain, Di. Iya, supaya apalah ndak canggung ke nanti toh. Selanjutnya tuh yang terakhir, jika kamu bisa mengubah satu hal dari dirimu, apa itu yang mau ubah dan mengapa? Yang bisa kuubah yaitu tidak mementingkan omongan negatif orang lain dan menerima omongan positif dari orang lain, dan fokus yang apa sudah saya jalankan saat ini. Oh, maksud berarti kau ini lebih mau selalu mendapatkan hal positif, Di, supaya tidak terlalu terjerumus ke hal negatif. Tentu begitu. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Amir dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2025. Saya ingin mewawancarai saudara terkait materi konsep diri. Sebelumnya, terima kasih karena telah meluangkan waktunya. Jadi sebelum memasuki wawancara, apakah saudara bersedia menjadi responden wawancara saya? Sedia. Dan apakah saudara bersedia jika wawancara ini saya melakukan rekaman suara? Ya. Dalam wawancara ini, saya akan menjaga kerahasiaan dari hasil wawancara ini dan hanya menggunakannya untuk tugas kuliah. Nah, jadi untuk selanjutnya, baik, memasuki pertanyaan pertama, bisakah menceritakan tentang dirimu secara umum? Baik, menurut saya, diri saya ini adalah orang yang mudah bergaul dalam lingkungan-lingkungan baru. Dan saya merasa pada diri saya ini cukup bahagialah pada hidup saya karena dikelilingi oleh teman-teman yang baik. Oh, jadi Anda ini salah satu orang yang tidak peduli siapapun yang teman bergaul ya? Iya. Nah, selanjutnya itu, apa hal yang paling kamu banggakan dari dirimu dan kenapa itu penting buat kamu? Saya tidak memiliki hal-hal yang dapat dibanggakan karena tanpa teman-teman saya tidak ada apa-apanya. Masya Allah. Selanjutnya, seberapa percaya diri kamu saat ini? Kalau menurut saya memiliki rasa percaya diri karena adanya dukungan-dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu keluarga, teman, ataupun sahabat. Nah, selanjutnya, saat merasa tidak percaya diri, biasanya apa yang Anda lakukan untuk menghadapinya? Jika saya merasa tidak percaya diri, saya akan menenangkan diri dan merenung apa yang membuat saya tidak percaya diri. Dan saya bisa mengatasinya dengan mendengarkan musik.
Jadi musik itu salah satu hal yang membuat Anda tenang ya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menerima kekurangan dalam diri Anda? Terdapat banyak kekurangan dalam diri saya. Namun saya juga menerima kekurangan-kekurangan tersebut karena tidak ada gunanya kita merenungi kekurangan yang kita miliki dan membandingkan dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki orang lain. Betul. Nah, selanjutnya, pernahkah saudara merasa bingung dengan jati diri Anda? Saya sering merasakan bingung dengan jati diri saya. Siapa saya sebenarnya? Apa tujuan saya hidup? Dan pada saat ini saya merasa siapa sih saya sebenarnya? Saya masih mencari-cari jati diri saya sebenarnya. Oh, jadi Anda ini masih belum mendapatkan jati diri Anda ya. Selanjutnya, menurut Anda hal apa yang paling berpengaruh dalam membentuk diri Anda sampai sekarang? Dari pertanyaan Anda, kalau menurut saya, hal-hal yang membentuk diri saya saat ini adalah pengalaman-pengalaman di masa lalu, yaitu pengalaman yang berasal dari lingkungan, baik dari lingkungan keluarga, teman, dan lingkungan hidup kita. Dan yang paling berpengaruh menurut saya itu adalah lingkungan pertemanan, karena di situ kita terbentuk bagaimana kita berproses dan bagaimana kita mendapatkan hal-hal yang tidak dirasakan oleh orang lain. Oh, jadi Anda ini lebih banyak mendapatkan pengalaman dari lingkungan pertemanan ya. Nah, selanjutnya, bagaimana peran keluarga dalam membentuk siapa diri Anda sekarang? Oke, baik. Menurut saya, keluarga ini sangat berpengaruh dalam pembentukan jati diri pada remaja. Seperti halnya yang terjadi pada saya, tanpa adanya dukungan dari orang tua, saya tidak bisa berkuliah lah. Dan bisa dikatakan bahwa tanpa adanya dukungan keluarga atau pengaruh dari keluarga, kita ini hanya segelintir orang-orang yang tidak memiliki rasa cinta atau merasakan cinta dari keluarga. Betul, saya setuju karena keluarga sangat mendukung di saat sekarang ini. Selanjutnya, seberapa besar pengaruh teman sebaya terhadap cara kamu melihat dirimu? Kita dapat melihat diri kita dari orang-orang sekitar. Kita tidak dapat menilai diri kita tanpa adanya pengaruh dari orang luar. Dan menurut saya, teman sebaya ini sangat berpengaruh terhadap cara saya melihat diri saya sendiri. Karena dari situlah kita melihat pandangan-pandangan orang lain terhadap kita. Dan di situ kita dapat memproses bagaimana sebenarnya kita di pandangan orang-orang lain. Betul. Selanjutnya, menurut Anda ini apakah media sosial mempengaruhi cara kamu menilai diri kamu sendiri? Kalau menurut saya pribadi, media sosial itu cukup berpengaruh ya, karena di situ kita melihat dan membandingkan diri kita dengan orang-orang di luar sana. Ya, betul. Karena media sosial itu mencangkup banyak orang. Selanjutnya, nilai atau prinsip hidup apa yang kamu pegang saat ini? Untuk nilai dan prinsip hidup saya yang saya pegang saat ini, karena saya adalah orang Bugis, jadi saya memegang Sirina Pace. Selanjutnya itu pertanyaan terakhir. Jika kamu bisa mengubah satu hal dari dirimu, apa itu dan mengapa? Saya tidak akan mengubah apapun dari diri saya karena ini yang terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui, baik dari mana saja. Baik, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas dari refleksi dari dua orang yang telah saya wawancarai. Konsep diri dari responden menunjukkan bahwa ia memiliki gambaran diri yang cukup berkembang namun masih dinamis, yang merupakan ciri khas pada remaja. Ia melihat dirinya sebagai pribadi yang enjoy, peduli terhadap orang lain, dan mampu bertahan dalam tekanan, tetapi juga menyadari adanya kecenderungan overthinking dalam rasa kurang percaya diri dalam situasi baru. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek positif negatif dalam konsep dirinya. Rasa percaya diri yang muncul dalam situasi yang familiar namun menurun di lingkungan baru menandakan bahwa konsep diri responden masih dipengaruhi oleh kondisi sosial di sekitarnya. Meskipun demikian, ia sudah memiliki cara kompen seperti menenangkan diri, merenung, dan mendengarkan musik yang menunjukkan adanya kemampuan regulasi diri.
Selain itu, responden menunjukkan proses penerimaan diri yang cukup baik dalam menyadari kekurangan tanpa terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Namun, di sisi lain, ia masih berada dalam tahap pencarian jati diri. Ia melihat dari kebingungan terhadap identitas dan tujuan hidup. Faktor lingkungan sangat berperan dalam pembentukan konsep diri, terutama dukungan keluarga yang menjadi sumber kekuatan utama serta berpengaruh teman-teman sebaya yang cukup besar dalam membentuk cara pandang terhadap diri. Media sosial juga memberikan pengaruh melalui perbandingan sosial, meskipun tidak sepenuhnya mendominasi. Secara keseluruhan, konsep diri responden menunjukkan perkembangan yang positif karena adanya kesadaran diri, penerimaan diri, serta dukungan sosial yang kuat, meskipun masih berada dalam proses pembentukan identitas yang wajar terjadi pada masa remaja. Mungkin itu saja video yang saya buat untuk tugas psikologi perkembangan remaja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.